Karena itu tentu dalam kesempatan malam hari ini bersama dengan para biku, kemudian para samanera juga, Tasilani, Rama, Ramani, dan juga semua umat yang para simpatisan yang mengikuti kegiatan ini, kita bersama-sama bisa belajar. Karena saya tentu, walaupun sebagai narasumber, bukan berarti saya memahami semua. Saya justru sebetulnya inilah kesempatan saya belajar bersama-sama dengan kita semua. Saudara-saudara, tema kita pada malam hari ini atau pada kesempatan ini sangat luar biasa, yaitu membuka jalan rezeki. Membuka jalan rezeki, berarti ini ada aktivitas membuka. Saya senang sekali dan ini menjadi luar biasa karena kita bukan hanya menerima rezeki, tetapi kita membuka rezeki. Dan kalau tadi dihubungkan dengan yang disampaikan oleh Rama Nirina, bahwa kita juga dalam hal ini memperingati Magha Puja, ya, karena itu ya saya mengucapkan selamat Magha Puja 2564 tahun Buddhis, sekaligus juga Cap Gome tanpa lontong tentunya, karena kita online seperti ini. Tetapi ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa karena kita betul-betul akan membuka jalan rezeki. Jadi kata membuka jalan rezeki ini benar-benar ada nafas Buddhis di situ, yaitu ada usaha yang keras dari kita. Karena rezeki tentu bukan hanya kita dapatkan dari doa atau sembahyang. Beberapa umat Buddha kadang-kadang ya juga heran ya, kadang-kadang sampai masih tahun-tahun ini, di tahun-tahun kerbau ini, kadang-kadang masih ada yang punya konsep, sana sembahyang minta rezeki. Loh, kok minta rezeki? Ya, jadi wah aneh nih, kalau sembahyang minta lontong masih bisa, ini minta rezeki. Nah, tapi ya wajar lah, ini namanya kita umat Buddha masih belajar. Ini makanya kita ruang cerdas ini kan untuk belajar bersama. Yang benar sebetulnya atau yang mungkin lebih tepat adalah bagaimana ya kita membuka jalan untuk memperoleh rezeki. Karena sembahyang saja tidak bisa memberikan rezeki. Satu contoh yang paling sederhana. Dalam kesempatan sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang mungkin mengalami dampak akibat ya pandemi corona. Pemerintah sih sudah berusaha ya, sekarang ada proses vaksinasi, semua sudah pada jalan ke arah vaksinasi, yang diharapkan nanti tidak lama akan terjadi ya imunitas bersama. Tetapi dampaknya ini masih terasa. Sampai saat ini, ada toko-toko yang menjadi sepi, restoran-restoran menjadi sepi, pekerjaan menjadi berkurang volumenya, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian orang-orang yang mengalami kesulitan ini, kita tidak bisa hanya sembahyang saja. Misalnya umat Buddha, ayo sembahyang minta rezeki. Hanya berhenti sampai di situ, sulit. Sembahyang saja, di rumah saja, habis dupanya, rumahnya sampai, waduh, asapnya penuh. Tetapi kalau hanya di rumah saja, rezeki yang nggak akan datang. Yang datang mungkin ya ibu rezeki tetangga kita, mungkin ngetuk rumah kita, kemudian tanya kita masih hidup atau tidak, karena di rumah terus, pintunya nggak dibuka, rezeki menjadi jauh dari kita kalau kita hanya sembahyang. Nah, kemudian kalau sekarang bagaimana nih membuka jalan rezeki? Ada satu pepatah kuno yang mungkin kita sudah memahami semua, bahwa jalan yang berhubungan dengan jalan adalah di mana ada usaha,
atau kalau kita mau usaha, kalau kita ada kemauan, ada usaha, di situ ada jalan. Biasanya kita sudah tahu semua itu, bahwa kalau kita mau usaha, kalau kita ada kemauan, di situ ada jalan. Tetapi hanya berhenti sampai di situ. Jadi kita usaha. Ya kalau tadi sisi satu sembahyang terus. Di sisi yang lain, wah sudahlah, pokoknya saya kerja apa saja. Saya berusaha apa saja. Jadi di masa-masa yang sulit ini, ya sudah, saya sekarang ya ngojek online lah. Ya, kemudian saya bersedia nganter barang lah. Hanya pokoknya usaha, tapi kurang sembahyang. Yang satu sembahyang. Kurang usaha. Nah, kemudian kita melihat di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Hanya berhenti di situ. Padahal berikutnya itu ada. Bahwa kalau tidak ada jalan, kita sudah ada usaha, kita sudah ada kemauan, tapi tidak ada jalan, gimana ya? Ya kita harus usaha. Kita harus membuat jalan. Jadi, sekarang lengkapnya adalah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau tidak ada jalan, buat jalan. Nah, ini yang cocok dengan yang saya sampaikan tadi. Tema yang disampaikan di Ruang Cerdas ini sangat cocok, yaitu membuka jalan. Membuka jalan yang membuat jalan. Kalau perlu bikin jalan baru, supaya kita berhasil mencapai tujuan, yaitu kalau dalam hal ini kita memperoleh rezeki. Bukan hanya rezeki sederhana saja, kita bisa banyak rezeki. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana ya kita mau membuka jalan ini? Apa kita boleh ya umat Buddha ini membuka jalan rezeki? Kita ini umat Buddha ini jangan tamak-tamak, jangan cari rezeki banyak-banyak. Banyak sekali nasihat-nasihat semacam itu. Lihatlah para biku, pakaiannya satu setel sudah cukup. Wow. Jadi kita agak merasa, waduh kalau saya sudah punya pakaian 5 setel sudah lebih dari cukup ini. Jadi saya sudah banyak rezeki. Wah, saudara-saudara, kita kadang-kadang jadi merasa lemah. Ini umat Buddha, saya mau kerja malah dikatakan, jangan tamak dong. Kita kan umat Buddha, yang penting adalah mengembangkan metta dan karuna. Mengurangi ketamaan. Wah, kita bingung. Padahal di dalam Dhamma, ada tujuan manusia yang bisa dicapai itu. Kalau kita membaca di dalam Anguttara Nikaya, ada. Bahwa seorang umat Buddha itu, seorang pelaku Dharma, seorang yang mengikuti ajaran Sang Buddha, itu boleh menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, asal jalannya benar. Asal jalannya tidak melanggar kemoralan, tidak melanggar sila. Jadi kita boleh sukses. Karena kalau kita sukses, kita bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, memang kata-kata di luar itu benar bahwa manusia hidup ini, ya uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak punya uang ya setengah mati. Karena semuanya membutuhkan biaya. Bahkan kalau kita pakai Zoom meeting seperti ini pun, kalau yang tidak punya pulsa ya bisa stres. Ini ada biayanya. Jadi umat Buddha boleh sukses, umat Buddha boleh kaya. Dan bukan hanya kaya saja. Umat Buddha juga boleh punya karir yang maksimal. Ya, seperti kalau tadi Romo Beni yang demikian luar biasa pemahaman dharmanya, juga berkarir dengan hebat. Kemudian kalau tadi saya lihat ada Romo Dharmanadi Chandra,
yang juga teman saya dari zaman saya masih belum menjadi samanera sekalipun, wah beliau juga aktif di dalam karirnya, selain aktif di dalam agama. Dan masih banyak lagi tadi nama-nama yang saya lihat, mereka adalah Romo Ramani, para umat Buddha yang lain, para upasaka-upasika pandita, dan lain sebagainya, yang selain dia bergerak di bidang spiritual, keagamaan, juga bergerak di usahanya masing-masing. Nah, ini artinya bahwa umat Buddha memang selain boleh memiliki harta yang baik, yang cukup, karena memang itu diperoleh dari pekerjaan yang tidak melanggar kemoralan, kemudian bisa berkarir dengan baik, dan boleh berumur panjang. Jadi beberapa umat Buddha kadang-kadang merasa, saya ini sudah sakit. Saya sakit, kayaknya sudah tidak ada obatnya ini sakit saya. Bagaimana ya kalau saya sekarang tidak usah diobati lah. Saya kan sekarang sakit, tidak usah diobati, biar mati aja. Toh semua orang hidup itu mesti akan menuju kematian. Cepat atau lambat mati. Sudahlah, kematian kan akhir duka, akhir penderitaan. Sudahlah, nggak usah diobati. Saudara-saudara, kalau di dalam Anguttara Nikaya ini, kita boleh kaya, kita boleh berkarir, dan kita perlu usia panjang. Supaya kalau kita usianya panjang, kita punya kesempatan berbuat baik yang lebih banyak. Jadi kalau kita sakit, berobat. Jangan kalau sakit, ya sudahlah, kalau karma baik saya berbuah, saya sembuh. Kalau karma buruk saya berbuah, enggak apa-apa, saya mati. Toh itu akhir dari kehidupan, itu toh akhir dari duka. Bukan. Saya kalau sakit saya harus berobat. Saya sebelum sakit corona, ya saya harus vaksinasi. Supaya saya tidak sakit. Ini adalah upaya kita supaya berumur panjang. Kenapa perlu kaya? Kenapa perlu berkarir? Kenapa perlu umur panjang? Karena dengan kita umur panjang dan memiliki karir yang baik dan memiliki kekayaan, kesempatan kita berbuat baik lebih banyak. Jadi, Anda yang karirnya tinggi, coba gunakan karir Anda. Misalnya ada yang jurusan IT misalnya, jurusan teknologi informatika. Gunakan untuk, misalnya sekarang ada wihara-wihara yang kebetulan kemampuan teknologi informatikanya kurang. Bantu dia. Supaya dia bisa ikut bersama-sama dalam Zoom meeting semacam ini atau kegiatan-kegiatan melalui media-media yang lain. Kemudian Anda yang sudah sukses, Anda yang sudah memiliki kekayaan, lalu Anda melihat umat Buddha yang mungkin kurang memiliki pulsa misalnya, Anda support. Misalnya grup ini misalnya, ayo kita bikin celengan, kemudian nanti kita support para Romo Pandita yang tidak memiliki dana untuk misalnya pulsa di daerahnya masing-masing. Sehingga nanti kita bantu pulsanya bulanan untuk kemudian dari HP-nya beliau, HP-nya Pandita itu, kemudian dimasukkan atau disiarkan lewat televisi wihara. Sehingga hasilnya nanti umat Buddha yang datang itu bisa melihat dari televisi wihara, dari HP-nya Romo Pandita yang kita suplai biaya pulsa bulanannya. Nah ini karena kita memiliki lebih banyak rezeki dibandingkan beberapa orang. Jadi mereka yang punya karir, mereka yang punya kekayaan bisa membantu mereka yang kurang berkarir, kurang sukses karirnya, dan kurang memiliki kekayaan. Dan umur panjang ini mengkondisikan dia lebih panjang berbuat baik, lebih lama berbuat baik.
sehingga kebajikannya menjadi lebih banyak. Dan di dalam Anguttara Nikaya tadi disebutkan bahwa hal-hal yang bisa dicapai seorang manusia tadi, selain punya kekayaan, selain punya karir, selain umur panjang, karena dia memanfaatkan umur panjangnya di dalam karir yang baik dan kekayaannya, maka setelah meninggal, dia bisa lahir di alam bahagia. Dia bisa mencapai kondisi yang berbahagia karena kebajikan yang dia miliki. Jadi, seorang umat Buddha boleh punya rezeki. Kalau tadi di sini tujuannya adalah, atau kita temanya ini adalah membuka jalan rezeki, maka bukan hanya jalan rezeki saja. Kita juga jalan berkarir yang baik, jalan berusia yang panjang, sehingga jalan untuk berbuat baik lebih lama di dunia ini. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana caranya kita membuka jalan, atau bahkan mungkin dalam kesempatan ini kita membuat jalan supaya karir kita sukses, kemudian juga punya kepemilikan yang baik, dan umurnya panjang. Di dalam Dhamma, masih di Anguttara Nikaya, disebutkan beberapa hal yang kita bisa capai. Hal yang pertama, kalau kita mau mencapai keempat hal tadi, sukses di karir, sukses di ekonomi, kemudian kita umurnya panjang dan lahir di alam bahagia, maka selain kita berusaha, kalau tadi kekayaan, kita mencari peluang kerja semaksimal mungkin, di tengah-tengah kondisi seperti ini kita mikir apa ya yang kita bisa kerjakan. Pokoknya saya bisa jadi mencari uang untuk kebutuhan keluarga saya. Kemudian karir, gimana ya saya bisa memperoleh karir yang baik di dalam kondisi seperti ini, saya usaha-usaha. Kemudian umur panjang, bagaimana ya saya supaya bisa sehat, saya ikut vaksinasi gratisan misalnya. Ini juga disediakan oleh pemerintah gratis. Saya ikut. Ini sebetulnya adalah upaya-upaya real, upaya-upaya nyata yang kita bisa lakukan di samping kita dari rumah sembahyang tadi. Jadi dua hal ini harus kita lakukan bersama. Bukan cuma sembahyang bisa sukses, umur panjang. Udah. Bukan cuma berjuang, lalu sukses, umur panjang. Tidak. Sembahyang dan berusaha, baru bisa sukses dan umur panjang. Nah, masalah pekerjaan ini, masalah usaha ini, tiap orang punya kemampuannya masing-masing. Dan mungkin saya bukan di kapasitas itu. Ya, karena nanti kalau saya yang ngajari malah saya salah, karena Anda masing-masing di dalam masyarakat, Anda tentu sudah mahir bagian usaha yang keras ini. Tapi sekarang di bagian upaya spiritual yang perlu kita lakukan untuk mendukung usaha kita sukses. Ini ada beberapa hal yang disampaikan di dalam Anguttara Nikaya. Hal yang pertama adalah seorang yang mau sukses, dia harus memiliki keyakinan. Dalam istilah yang Romo Ramani sudah pasti hafal adalah sada, memiliki sada, memiliki keyakinan. Yakin pada hukum sebab dan akibat. Hukum perbuatan. Bahwa kalau saya melakukan kebajikan, pasti buahnya kebahagiaan. Entah kapan dia berbuah, tapi pasti berbuah. Tidak mungkin tidak berbuah. Keyakinan yang kuat inilah, saudara, yang mendorong kita untuk berusaha,
Saya harus berusaha. Karena dengan usaha yang keras, saya yakin saya bisa. Saya harus banyak berbuat baik. Karena saya yakin dengan kebajikan yang saya miliki, buah kebahagiaan pasti menjadi milik saya. Jadi keyakinan adalah yang nomor satu. Nomor dua, sekarang bagaimana ya? Saya harus yakin saya harus berjuang. Yakin saya harus bekerja. Nah, yang kedua, saya harus menjalankan kemoralan. Keyakinan saya berjuang, keyakinan saya berusaha harus sejalan dengan kemoralan. Tidak boleh melanggar minimal 5 sila. Jadi, usaha saya harus bebas dari pembunuhan. Usaha saya harus bebas dari pencurian. Usaha saya harus bebas dari pelanggaran kesusilaan. Usaha saya harus bebas dari ketidakbenaran dalam kata-kata. Usaha saya harus bebas dari mabuk-mabukan. Jadi usaha-usaha yang saya lakukan supaya saya sukses, supaya saya panjang umur, supaya saya nanti terlahir di alam bahagia, itu adalah jangan sampai melanggar sila. Jangan sampai melanggar kemoralan. Dan saya selain menjalankan Pancasila Buddhis, dalam hari-hari tertentu, terutama hari-hari Uposatha, saya berusaha menjalankan 8 sila. Kalau ada kesempatan, saya ikut latihan. Apakah saya ikut latihan Samanera sementara, apakah saya ikut menjadi biku sementara, tapi pokoknya saya latihan. Karena dengan pelaksanaan sila, semakin banyak saya melaksanakan sila, semakin sering saya melaksanakan sila, berarti kebajikan yang saya lakukan semakin banyak. Dan itu membuka jalan mencapai rezeki. Membuka jalan sukses karir. Membuka jalan untuk panjang usia. Dan membuka jalan untuk lebih banyak berbuat baik di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Nah, ini adalah dengan melaksanakan kemoralan. Kalau kita sudah punya sadar, keyakinan pada hukum sebab dan akibat, kemudian kita punya kemoralan atau sila, maka yang ketiga, kita punya kedermawanan. Rela berbagi. Nah, ini yang tadi juga saya sudah sampaikan di depan. Orang umur panjang gunanya bukan menikmati apa yang kita miliki, karir yang sudah sukses, kekayaan yang sudah kita miliki, bukan hanya itu saja. Tapi orang yang sukses, orang yang sudah punya milik ataupun harta yang sudah cukup, maka umur yang panjang itu digunakan untuk berbagi. Jadi, saya punya makanan, saya bagi kepada mereka yang masih kekurangan. Saya punya pakaian, saya bagi kepada mereka yang masih kekurangan. Ketika di beberapa tempat ada bencana banjir, ada pengungsian, saya membagi sebagian milik saya untuk mereka, supaya hidup mereka menjadi lebih nyaman. Jadi kita berpikir untuk berbagi. Tapi saya tidak punya kesempatan berbagi itu. Ya udah, kita sekarang ikut. Ada beberapa berita mungkin di media sosial, di mana yang tentang, ayo kita rame-rame membantu bencana alam di sana. Ayo kita rame-rame membantu musibah di situ. Oke, saya nggak bisa ngikut, saya nitip saja. Bisa. Kemudian, wah ini ada kesempatan ini, ada orang sakit, membutuhkan dana,
karena dia lumpuh, tidak bekerja. Bagaimana ya? Ini kumpul-kumpul. Ya istilahnya sekarang galang dana. Ayo kita gada-gada, kita galang dana. Oke. Kemudian saya nggak bisa ke sana, saya ikut. Nah, dengan Anda ikut, dengan Anda mempersembahkan sebagian dari milik Anda sudah melakukan kerelaan. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan, kita punya kemoralan, kita punya kerelaan, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya, banyak belajar. Banyak mempelajari hal-hal Dhamma. Ya. Nah itu yang tadi Romo Beni sampaikan tadi. Ya. Jadi kenapa dari awal saya kepingin pembabaran Dhamma itu bisa diterima oleh banyak orang. Kenapa saya juga kepingin pembabaran Dhamma itu lebih mudah diakses oleh orang. Ya makanya web Samagipala dari awal sudah ada. Dari tahun 99 mungkin, atau 98 lebih awal lagi, itu sudah ada. Sampai hari ini masih ada. Kenapa? Karena dulu saya merasakan, sebelum saya menjadi seorang umat Buddha, dan saya mau belajar agama Buddha, sulit sekali untuk mendapatkan itu. Informasi agama Buddha sulit sekali diperoleh. Saya pergi ke toko-toko buku. Agama Buddha bukunya tidak gampang dijumpai. Dulu belum ada toko buku online. Jadi semua offline. Kalau nanti ketemu bukunya itu sudah di pojok, di rak yang nggak jelas bentuknya itu. Perpustakaan biara juga sangat terbatas. Sehingga hanya kota-kota tertentu yang perpustakaannya baik. Sedangkan kalau di kota kecil atau di daerah, tidak punya. Nah karena itu dulu ada sarana internet di awal-awal. Kita bikin website. Samagipala itu. Ya, kemudian Samagipala ini bisa diakses dari banyak tempat karena dia website. Bisa sampai luar negeri, bahkan di mana saja. Dan Indonesia sampai pelosok-pelosok ada. Kemudian website ini kok kekurangan fasilitas komunikasi ya. Nah kemudian yang tadi Romo Beni sampaikan itu, kita membentuk ada Yahoo Groups yang sekarang sudah ditutup. Ya, karena sudah kalah dengan media-media sosial yang lain. Ya, tapi kita masih punya ada Instagram Bodigiri, ada Facebook ya Bodigiri Balerejo dan lain sebagainya. Kita ada semua karena untuk mempermudah orang yang belajar Dhamma. Karena Dhamma adalah milik siapapun yang ingin belajar. Tidak tergantung agama tertentu. Siapapun yang ingin belajar, siapapun yang merasa bisa mendapatkan manfaat, silahkan. Tanpa harus menjadi seorang umat Buddha. Yang penting mau menerima, yang penting mau belajar, yang penting mau membaca, dan mencoba sedikit demi sedikit. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, selain kita punya keyakinan, kita punya kemoralan, kita punya kerelaan, maka kita perlu belajar membuka pikiran kita untuk belajar dari banyak hal. Web Dhammacita yang saudara atau Romo Beni dirikan, itu betul-betul juga sangat bermanfaat. Sangat lengkap di sana isinya. Baik itu yang diskusi, ataupun bisa download buku-buku yang mantap-mantap, dan lain-lain pengetahuan yang luar biasa. Bahkan lintas aliran, itu luar biasa sekali. Dan ini sarana kita bisa belajar banyak. Dengan kita belajar, maka keyakinan yang kuat itu membuat kita kepingin praktek lagi, jalankan kemoralan atau sila. Kemudian kita berdana, mengembangkan kerelaan dan sebagainya. Dan akhirnya kita banyak sekali punya kesempatan untuk berbuat baik. Kemudian kalau kita sudah punya keyakinan, kemoralan, kerelaan, mau belajar, buka buku, buka internet sekarang mudah sekali. Semua pelajaran ada di tangan kita, tinggal pakai HP, kita bisa mau apa saja, kita bisa dapatkan di situ. Kemudian yang penting,
gunakan kebijaksanaan. Karena informasi yang demikian luar biasa sekarang, hari ini bisa kadang membingungkan. Anda mencari misalnya sila, ya, kemoralan. Wah, pengetahuan tentang sila banyak sekali. Sampai nanti yang bisa Anda bingung sendiri. Nah, ini Anda harus mulai punya kebijaksanaan. Belajar baik-baik, renungkan, analisa baik-baik. Kalau sampai nggak bisa, ikut ruang cerdas Magabudi seperti malam hari ini atau kesempatan ini, sehingga nanti bisa bertanya dan sebagainya. Ikut. Kemudian Zoom meeting semacam ini banyak. Kita ikut, kita tanya, supaya kita nanti bisa memahami dengan tepat. Kalau sudah memahami dengan tepat, kita bisa jalankan dengan baik. Dan ketika kita jalankan untuk waktu yang lama sepanjang usia kita, maka kesempatan berbuat baik kita ini benar-benar luar biasa, hidup kita tidak sia-sia, dan ketika mati pun kita bisa dilahir di alam bahagia. Dan inilah sebetulnya upaya kita membuka jalan rezeki. Memiliki keyakinan yang kuat, kemoralan, kedermawanan, kemudian upaya untuk belajar dan kebijaksanaan, mikir baik-baik, renungkan baik-baik, itu adalah dasar untuk kita usaha. Dan kalau dua hal ini kita gabungkan, antara usaha dan spiritual, maka tujuan kita untuk mendapatkan rezeki yang banyak, jalan untuk memperoleh rezeki yang banyak, jalan untuk berkarir yang sukses, jalan untuk berusia yang panjang, jalan untuk memanfaatkan usia yang panjang dalam karir yang sukses dan memiliki harta yang cukup itu terbuka dengan jelas. Inilah membuka jalan rezeki. Inilah upaya yang kita bisa lakukan. Sehingga hasilnya nanti dalam kehidupan sekarang, mulai sekarang sampai selama-lamanya, kita akan selalu punya kesempatan berbuat baik. Sehingga seperti dikatakan di dalam Dhammapada tadi, lahir seorang Buddha tidak gampang. Sekarang sudah ada lahir Buddha Gautama di zaman manusia kita ini. Lahirnya Buddha tidak gampang. Mendengar Dhamma tidak gampang. Sekarang ajaran Buddha Gautama yang sudah kita peringati pada waktu Maghabudha kemarin, ini sudah ada di depan kita, sudah ada di sekitar kita. Jadi kita tinggal membuka pikiran untuk menerima Dhamma. Itu pun kadang sulit. Kesempatan mendengar Dhamma kadang kita sia-siakan untuk nonton televisi, nonton film seri, dan sebagainya. Sudah ada Buddha, sudah ada Dhamma, tinggal mendengar Dhamma saja sulit. Dan lahir sebagai manusia juga sulit. Loh, kita di dalam rangkaian kelahiran kembali kita, yang sedemikian banyak berjuta-juta kelahiran, hari ini kita sudah lahir sebagai manusia. Kalau sudah hari ini sebagai manusia, kenapa tidak kita manfaatkan untuk mendengar Dhamma yang sulit kita dapatkan? Karena lahir lagi, belum tentu di sana ada Buddha. Belum tentu kelahiran kita mengenal Dhamma. Mumpung kita masih jadi manusia, mumpung kita punya kesempatan mendengar Dhamma, mumpung ada Dharma ajaran Sang Buddha, mumpung Sang Buddha lahir di zaman manusia di zaman sekarang, maka gunakan kesempatan hidup saat ini, mulai sekarang sampai selama-lamanya, terus berjuang, lakukan yang terbaik berdasarkan sada, sila, caga, sutta, dan panya, untuk kita berjuang dengan maksimal sehingga mencapai kesuksesan di bidang karir, memiliki kekayaan yang cukup, panjang usia, dan lahir kembali di alam bahagia sesuai dengan kebajikan kita masing-masing. Inilah
cara kita membuka jalan rezeki, melebarkan jalan rezeki untuk kita lakukan di masa sekarang sampai selama-lamanya, sampai akhir kehidupan kita, bahkan sampai kehidupan-kehidupan mendatang, bahkan sampai akhirnya kita mencapai pencerahan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan, sehingga mendorong kita untuk melaksanakan Dhamma lebih maksimal, lebih serius, dan lebih tekun. Saya kembalikan kesempatan kepada Romo Beni. Semoga semuanya berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Membuka jalan rezeki, berarti ini ada aktivitas membuka. Saya senang sekali dan ini menjadi luar biasa karena kita bukan hanya menerima rezeki, semoga semua makhluk bahagia.